Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK kelas 3 SMK. Yang pertama, pada bab produk. Pengertian produk. Apa yang dimaksud produk? Produk berasal dari bahasa Inggris product yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari kata produk yaitu produce merupakan serapan dari bahasa Latin producere yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Karakteristik produk. Karakteristik produk adalah keadaan yang berbeda dari suatu produk bila dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Setiap produk pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap produsen akan berusaha untuk mendesain produk yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga para pelanggan akan memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. Untuk merebut pangsa pasar, biasanya para produsen menawarkan variasi produk. Pengertian atribut produk. Menurut Kohler dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan atas suatu produk yang melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Manfaat yang ditawarkan oleh atribut produk dalam bentuk kualitas produk, fitur produk, dan gaya serta desain produk. Teguh Budiarto. Atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Fandi Ciptono. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Unsur-unsur atribut produk. Yang pertama merek, kedua kemasan, ketiga label atau labeling, keempat jaminan atau garansi, yang kelima layanan perlengkapan atau supplementary services. Unsur-unsur atribut produk. Yang pertama merek merupakan sebuah nama, simbol, istilah, tanda, lambang, warna, desain atau kombinasi dari atribut lain yang diharapkan bisa memberikan identitas dan diferensiasi dari produk pesaing. Adapun tujuannya bisa dilihat di sini. Yang kedua, pengemasan atau packaging adalah sebuah proses yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan wadah, kontainer, dan pembungkus atau wrapper untuk suatu produk. Tujuan pengemasan bisa dilihat di sini. Unsur-unsur atribut produk yang ketiga, label adalah bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan sebuah informasi tentang produk dan perusahaan. Secara umum, terdapat 3 macam label. Pertama, brand label, yang kedua deskriptif label, yang ketiga grade label. Keempat, jaminan atau garansi adalah sebuah janji dari produsen kepada konsumen berkaitan dengan produknya. Misalnya, produsen memberikan jaminan dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen jika produknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaminan bisa meliputi reparasi, kualitas produk, ganti produk. Jaminan ada yang bersifat tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Unsur jaminan sering dimanfaatkan sebagai aspek promosi, terutama pada produk-produk yang memiliki daya tahan lama. Unsur atribut produk yang terakhir, layanan perlengkapan. Ini ada beberapa macam. Yang pertama informasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga order taking, hospitality, yang keempat, yang kelima caretaking, yang keenam exception, yang ketujuh billing, yang kedelapan pembayaran. Tingkatan produk. Sebelum merencanakan penawaran penjualan, seorang pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Kelima tingkatan ini bagian dari hierarki nilai pelanggan. Pertama, manfaat inti, core benefit. Kedua, produk dasar, basic product. Ketiga, produk yang diharapkan, expected product. Yang keempat, produk tambahan, augmented product. Yang kelima, produk potensial, product. Kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong,
Kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pasar. Kualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan. Dalam artian sempit, kualitas bisa didefinisikan sebagai bebas dari kerusakan. Kualitas produk mengandung pengertian bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Dimensi kualitas produk. A. Kinerja, performance. Kinerja adalah karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Misalnya, dalam produk mobil meliputi kecepatan konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi. B. Keistimewaan tambahan, features. Keistimewaan tambahan adalah karakteristik sekunder atau pelengkap. Misalnya dalam produk mobil meliputi kelengkapan interior dan eksterior. C. Keandalan, reliability. Keandalan yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Misalnya produk mobil tersebut tidak sering ngadat, macet, rewel, atau rusak. Dimensi kualitas produk yang D. Kesesuaian dengan spesifikasi, conformance to specification. Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, produk mobil tersebut memenuhi standar keamanan dan emisi. E. Daya tahan, durability. Daya tahan, durability. Daya tahan ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil. F. Estetika, estetik. Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya, bentuk fisik mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, serta warna yang menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Pertama, fungsi suatu barang. Dalam memproduksi barang perlu memperhatikan fungsinya sehingga barang yang diproduksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Yang kedua, wujud luar suatu barang. Tampilan barang yang menarik harus menjadi pertimbangan produsen untuk menarik minat konsumen. Ketiga, biaya barang. Biaya produksi dan harga jual suatu barang akan menentukan kualitas barang bersangkutan. Tahap-tahap mengelola kualitas produk. Menurut Griffin, ada beberapa tahap untuk mengelola kualitas produk sebagai berikut. Pertama, perencanaan untuk kualitas meliputi dua hal, kinerja kualitas, dan yang kedua, keandalan kualitas. Mengorganisasikan untuk kualitas. Dalam produksi barang atau jasa yang berkualitas memerlukan usaha dari seluruh bagian dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ketiga, pengarahan untuk kualitas. Pengarahan kualitas memiliki arti bahwa seluruh manajer harus memotivasi para pegawai bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu kualitas produk yang baik. Pengendalian untuk kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan dengan mengadakan kegiatan monitoring produk. Klasifikasi produk. Berdasarkan keberwujudan, tangibility. Yang kedua, berdasarkan daya tahan, durability. Yang ketiga, berdasarkan kegunaan. Berdasarkan keberwujudan dibagi dua, barang dan jasa. Berdasarkan daya tahan dibagi dua, barang tidak tahan lama, non-durable goods. Yang kedua, barang tahan lama, durable goods. Berdasarkan kegunaan, produk konsumen, consumer goods. Yang kedua, produk industri, industrial goods. Klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan, tangibility. Dibagi dua, barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Barang dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Contoh produk barang berupa makanan, minuman, tas, buku, pensil, dan lain-lain. Yang jasa adalah produk yang tidak memiliki bentuk atau abstrak, yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya, ojek online, taksi online, servis mobil, dan sebagainya. Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan, durability. A. Barang tidak tahan lama, non-durable goods.
adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Umur ekonomisnya dalam pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Contohnya sabun, pasta gigi, minuman kaleng, dan makanan. B. Barang tahan lama, durable goods, adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Contohnya HP atau smartphone, laptop, TV, lemari es, dan AC. Klasifikasi produk berdasarkan kegunaan. Produk konsumen, consumer goods, dan produk industri atau industrial goods. Klasifikasi produk berdasarkan kegunaan. Produk konsumen, consumer goods. Yang kedua, produk industri, industrial goods. Produk konsumen dibagi lagi menjadi convenience goods, shopping goods, specialty goods, unsold goods. Produk industri dibagi lagi menjadi bahan mentah, bahan manufaktur, instalasi, perlengkapan operasi, alat bantu. Produk konsumen atau consumer goods adalah produk yang dibeli konsumen untuk dikonsumsi sendiri atau individu atau rumah. Yang pertama, convenience goods. Yang kedua, shopping goods. Ketiga, specialty goods. 4, unsold goods. Convenience goods, produk sehari-hari, adalah produk-produk konsumen yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi, sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Berdasarkan cara pembeliannya dibedakan 3. A. Staples. B. Impulse goods. C. Emergency goods. A. Staples adalah barang yang dibeli oleh konsumen secara rutin, contohnya sabun mandi, pasta gigi, sampo. B. Impulse goods adalah produk yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu atau tanpa usaha untuk mencarinya. Biasanya dipajang di dekat kasir, contoh permen, coklat, majalah. C. Emergency goods adalah produk yang dibeli konsumen karena dibutuhkan secara mendesak, contohnya jas hujan, payung. 2. Shopping goods adalah produk konsumen yang pembeliannya dipilih dan dibandingkan di antara berbagai alternatif produk yang tersedia. A. Homogeneous shopping goods adalah barang-barang yang dianggap serupa dalam hal kualitas namun berbeda dalam harga, contohnya TV, tape recorder, mesin cuci. B. Heterogeneous shopping goods adalah produk-produk yang karakteristik atau ciri-ciri dianggap lebih penting oleh konsumen dibandingkan harganya. Contohnya, pakaian, perlengkapan rumah tangga, mebel. 3. Specialty goods atau produk spesial adalah produk konsumen yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik. Umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan model yang spesifik. Misalnya mobil-mobil mewah, pakaian yang dirancang oleh desainer terkenal. Unsold goods, produk yang tidak dicari, adalah produk konsumen yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, atau jika diketahui oleh konsumen, konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. A. Regularly unsold products, yaitu produk-produk yang sebenarnya sudah ada dan telah diketahui oleh konsumen, tetapi tidak dipikirkan konsumen untuk membelinya. Contohnya ensiklopedia, batu nisan, asuransi jiwa. B. New unsold product, yaitu produk-produk yang memang benar-benar baru dan sama sekali belum pernah diketahui oleh konsumen. Jenis barang ini biasanya merupakan hasil inovasi serta pengembangan produk baru, sehingga belum banyak diketahui konsumen. Produk industri atau industrial goods adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau penggunaan yang terkait dengan bisnis. 1. Bahan mentah. 2. Bahan manufaktur. 3. Instalasi. 4. Perlengkapan operasi. 5. Alat bantu. 1.
1. Bahan mentah adalah barang yang akan menjadi bagian dari suatu produk berupa sumber daya alam seperti barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, hasil peternakan. 2. Bahan manufaktur adalah produk industri yang menjadi bagian dari produk jadi. Misal besi tuang untuk batangan baja, benang yang dipinta menjadi kain. 3. Instalasi adalah produk perusahaan yang dibuat tahan lama, berharga mahal, merupakan sarana utama bagi perusahaan pengguna. Misalnya bangunan pabrik, mesin diesel untuk kereta api, bis untuk perusahaan transportasi. 4. Perlengkapan operasi. Perlengkapan operasi digunakan dalam operasi produksi sebuah perusahaan, namun tidak berpengaruh secara signifikan pada skala operasi. 5. Alat bantu. Alat bantu tergolong convenience product pada sektor perusahaan.